Assalamualaikum, balik lagi nih Mam di channel aku Mama Simfoni. Gimana nih Mam kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau ajak kakak Nabila sama adik Aza buat mainan edukasi. Ini posisi siang hari sekitar jam 10 siang. Ini aku nemanin kakak Nabila sama adik Aza main, sekalian nyuapin mereka buat makan siang. BTW mereka tuh kalau tidur siang itu nggak mesti, kadang jam 10 udah tidur, kadang jam 2, jadi tergantung mood mereka aja. Nah ini berhubung mereka belum pada tidur, akhirnya aku ajak main sekalian nyuapin buat makan siangnya. Ini itu aku lagi ngajarin kakak Nabila ngecap stick di buku. Jadi aku tuh lebih suka ngajak anak-anak itu mainan edukasi gitu. Kadang aku bikin sendiri, kadang juga beli. Biasanya kalau beli itu langganan biasa di Shopee. Nah aku tuh juga pingin beli storage gitu ya Mam, tapi nggak tahu kapan. Kayaknya sih pingin bikin sinking fan gitu buat storage. Mudah-mudahan aja bisa terlaksana, soalnya kebanyakan mainannya kakak Nabila sama adik Aza itu kan mainan edukasi. Nah sedangkan mainan edukasi itu kan kecil-kecil gitu ya, kalau nggak dikelompokin itu bakalan berantakan dan pada hilang gitu. Nah ini lanjut, aku mau motongin kukunya kakak Nabila sama adik Aza karena emang udah panjang-panjang banget. Untuk kakak Nabila itu kalau dipotong kukunya lumayan gampang, emang dari bayi juga udah terbiasa juga. Tapi kalau adik Aza itu agak susah gitu. Tapi ini pas dia itu lagi mau, jadi aku potongin aja sekalian karena udah panjang-panjang juga dan udah item-item gitu, karena dia itu suka mainan tanah gitu. Nah ini kalau kalian tahu di luar itu panas banget. Terus aku juga tadi pagi udah jemur baju juga. Terus ini anak aku itu kalau misalkan mainan di dalam rumah itu nggak terlalu betah gitu. Jadi aku seringnya kalau mainan ya di luar rumah kayak gini ya Mam. Ini kalau adik Aza itu misalkan aku gelar karpet gitu, dia itu pasti langsung baring-baring gitu, terus langsung guling-guling. Pokoknya lucu banget aku kalau lihat adik Aza lagi guling-guling gini. Nah ini kakak Nabila juga ikut-ikutan buat guling-guling sama adik Aza. Pokoknya ngurus mereka itu rempong tapi tetap seneng. Kalau nggak ada mereka ya aku malah bingung ya Mam, mau ngapain di rumah gitu kan. Kalian juga sama nggak sih, ngurus anak itu repot tapi ngangenin gitu ya. Oh ya, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu support channel aku, udah setia nontonin vlog-vlog aku. Pokoknya terima kasih banyak ya Mam. Terus yang udah subscribe juga dan yang udah selalu komen di setiap video aku. Dan mohon maaf juga kalau misalkan aku balesinnya itu agak lama, karena aku tuh emang megang HP tuh nggak setiap waktu megang HP ya Mam. Paling kalau malam pas anak-anak udah tidur baru aku megang HP, dan kalau aku lagi ngerekord kayak gini. Pokoknya aku tuh jarang banget megang HP ya Mam kalau siang hari, kecuali malam hari, dan itu pun kalau anak-anak udah tidur. Nah ini aku tadi udah selesai nyuapin anak, udah selesai mainan bareng anak. Terus ini aku lanjut buat nyapu area ruang tamu yang udah beralih fungsi menjadi tempat bermain anak ini ya Mam. Di sini pokoknya isinya mainan anak, terus sama kardus-kardus gitu, ada kardus TV dan yang lain-lain. Emang sengaja nggak aku buang, soalnya siapa tahu nantinya bakalan kepake kayak kardus TV juga kan ya Mam. Nah ini aku tadi udah selesai nyapu di area ruang tamu. Sekarang aku mau lanjut buat ganti spray. Ini karena kakak Nabila itu ngompol, jadi aku mau ganti spraynya aja.
Kalau Kakak Nabila itu sebenarnya jarang banget ngompol ya Mam, kecuali kalau misalkan malam hari mau tidur itu dia belum pipis dulu, itu bisa dipastikan nanti tengah malam dia itu ngompol. Makanya kalau dia mau tidur itu biasanya aku ajak ke kamar mandi dulu untuk pipis dulu, biar nggak ngompol ya Mam pas saat tidur. Nah untuk adik Asa juga sebenarnya aku tuh kepingin banget ngajarin adik Asa itu toilet training, tapi masih belum kuat juga tenaganya karena kalau mulai toilet training itu kan butuh tenaga yang ekstra dan kesabaran yang ekstra juga ya Mam, karena pasti anak itu ngompol sembarangan, ngompol di mana-mana, terutama kalau ngompol di kasur gitu ya. Masalahnya kalau ngompol di kasur itu susah banget ngilanginnya dan jemurnya juga susah, karena tempat tidurku juga ini tuh berat, makanya kalau misalkan jemur itu agak kesusahan aku ya Mam. Kalau misalkan ngompolnya di lantai itu masih mending karena masih gampang banget dibersihkan, bisa dipel gitu. Tapi kalau udah di kasur, Masya Allah aku tuh udah capek banget ya Mam. Nah dulu aku tuh pas hamil adik Aza itu ngidamnya baju anak sama spray kayak gini Mam. Jadi pas hamil adik Aza itu aku sering banget beli spray sama beli baju anak. Nah kalau kakak Nabila itu aku ngidamnya itu daster. Jadi setiap ada daster aku tuh hawanya tuh gemes gitu. Terus di IG aku kan lihat banyak yang jualan daster-daster gitu ya, yang daster lucu-lucu gitu, yang lagi viral gitu kan, yang motifnya itu tidi. Itu aku gemes banget dan setiap ada yang jualan kayak gitu pasti aku follow. Tapi setelah kakak Nabila lahir itu udah tak unfollowin karena emang mungkin itu bawaan bayi ya, nggak tahu juga sih, katanya juga ada yang bilang kalau ngidam itu sebenarnya nggak ada, tapi emang itu yang aku rasain sih Mam selama hamil anak pertama sama anak kedua ini, itu ngidamnya ya kayak gitu, emang kepingin banget gitu hawanya. Nah terus ini aku mau nyapu-nyapu sela-sela kasur ya Mam. Ini juga ada sampah rambutan juga, ini itu sampahnya ditaruh di jendela dan aku tuh nggak tahu, makanya ini rambutannya itu udah busuk gitu, udah item-item kayak gini. Ini juga panas banget ya Mam karena ini udah sekitar jam 12 kalau enggak jam setengah 1 gitu. Nah ini juga salah satu daster yang dulu aku kepingin ya Mam. Pokoknya aku tuh kalau lihat daster tuh hawanya gemes gitu. Terus aku juga suka banget sama daster merek Kencana Ungu ini ya Mam, karena ini tuh awet, terus juga nggak gampang luntur dan warnanya itu nggak gampang pudar gitu. Makanya aku tuh suka sama daster ini, walaupun motifnya itu motif orang tua dan pilihan motifnya itu nggak terlalu banyak, kebanyakan juga motifnya itu bunga-bunga kayak gini. Nah terus ini lanjut aku mau ngepel area kamar, terus juga tadi ada celana kerjanya suami juga yang kotor yang dicantelin di pintu, ini tadi aku ambil, aku taruh di mesin cuci, nanti mau aku cuci juga. Kalau kalian pas hamil itu ngidamnya apa nih Mam, bisa share di kolom komentar ya Mam. Kalau aku tuh emang ngidamnya itu nggak jauh-jauh dari baju gitu ya Mam, baju dan spray, pokoknya pergombal-gambulan gitu. Nah tadi aku udah selesai ngepel di kamar, terus di depan kamar ini aku lanjut ngepel di area ruang tamu. Dan ini tadi anak-anak juga udah pada tidur siang, terus mereka lanjut mainan lagi. Ini untuk mainan sensory playnya itu aku beli di Shopee juga, jadi isinya macem-macem gitu ya Mam. Nah ini tuh apa sih namanya ya, bubble-bubble gitu, ini bagus buat motorik anak usia 1 tahun gitu ya Mam. Ini itu aku ngasih mainan ini sebenarnya untuk adik Aza, jadi biar dia itu belajar menyendok, biar otot-otot jari tangannya itu kuat gitu, karena
jari-jari tangan yang kuat itu nanti bisa menjadi dasar buat nantinya dia belajar nulis gitu ya mam. Nah ini untuk bubble-bubblenya itu sebelum digunakan tuh harus direndam dulu gitu ya mam. Nah tadi itu mereka udah pada ganti baju ya mam, jadi sebelum tidur itu aku ganti dulu bajunya karena mereka itu tadi kan habis mainan gitu jadi bajunya kotor, makanya sebelum tidur aku ganti dulu bajunya. Barangkali ada yang salvo kok bajunya beda dari video yang tadi pas awal gitu. Nah terus ini aku lanjut buat ngangkatin jemuran. Ini udah pada kering juga, ini udah sekitar jam setengah 4 sore, kalau enggak ini jam 4 sore gitu ya mam. Pokoknya kalau di sini itu enaknya untuk jemur baju itu cepet kering karena emang kalau sore sinar mataharinya itu nyorot ke kontrakan gitu ya mam. Dan aku juga mau lanjut buat lipet-lipet baju juga biar nggak terlalu numpuk. Biasanya aku tuh kalau habis ngangkatin jemuran itu nggak langsung aku lipet ya mam, seringnya karena emang udah riwah banget sama anak-anak. Kalau udah sore kayak gini aku kan mau masak terus bersih-bersih juga terus mandiin anak. Pokoknya kalau udah habis maghrib itu biasanya badan itu kerasa banget capeknya terus juga pegel-pegel gitu ya mam. Makanya aku tuh kalau habis isya biasanya udah langsung tepar gitu, tapi nanti setelah jam 10 atau enggak jam 11 itu aku kebangun dan nggak bisa tidur lagi gitu mam. Makanya setelah aku bangun tidur itu biasanya aku buat pumping, kalau enggak buat edit video dan buat dubbing gitu. Dan aku itu jarang banget nyetrika, paling kalau misalkan nyetrika itu terutama baju kerja suami sama baju yang mau buat keluar rumah. Kalau untuk baju daster kayak gini yang dipakai sehari-hari di rumah itu biasanya cukup aku lipat aja, dan untuk spray juga aku lipat aja. Pokoknya sekarang itu yang penting udah kelipet aja itu udah alhamdulillah banget ya mam. Terus ini aku mau lanjut buat makein baju anak-anak ya mam. Ini aku ngasih minyak telon dulu buat adik Aza. Terus juga kakak Nabila juga. Ini mau aku pakein celana juga. Pokoknya kegiatan ibu rumah tangga ya kayak gitu-gitu aja. Tapi emang lumayan bikin tepar ya mam. Nggak lumayan lagi, emang bikin tepar. Nah aku juga kalau udah jam segini itu hawanya tuh udah pegel banget ya mam, udah berasa capeknya, jadi hawanya itu kepingin baring-baring gitu. Tapi ini aku juga belum masak, jadi aku masih ada PR buat masak. Untuk menu hari ini aku masaknya simple aja, aku mau masak tumis kangkung sama tempe goreng. Pokoknya menunya itu serba simple dan yang cepat. Soalnya kalau mau masak yang ribet-ribet itu waktunya juga udah nggak ada dan repot juga. Malah nanti anak-anak juga nggak keurus juga. Kecuali kalau misalkan lagi cuti apa pas suami di rumah itu baru bisa bikin yang makanan yang ribet-ribet gitu ya mam. Tapi kalau nggak ada suami itu mau bikin yang ribet-ribet itu mikir 2 kali. Nah ini adik Asa juga udah mulai rewel ya mam, dia itu udah minta nenen. Soalnya setiap habis mandi itu dia pasti nenen dulu. Habis itu baru aku mau lanjut buat masak buat menu makan malam. Nah ini aku udah selesai makein baju anak, terus udah nyisirin juga. Ini aku mau nenenin dulu. Tadi aku udah selesai nenenin, terus ini aku mau lanjut buat masak ya mam. Ini pertama aku mau ngoseng kangkungnya dulu. Untuk bumbunya biasa pakai bawang merah, bawang putih itu aja. Dan untuk bumbu penyedapnya itu aku pakai kaldu jamur, terus garam dan gula pasir. Udah itu aja sama kecap dan saus tiram. Dan aku juga ini tadi bikin teh juga ya mam. Ini buat es teh, soalnya kalau suami aku tuh masuk shift pagi biasanya kalau pulang itu mintanya es teh, jadi aku bikinin es teh buat dia.
Nah ini aku tadi nambahin saus tiram, terus garam dan gula pasir. Dan aku itu kalau masak tumis-tumisan kayak gini senangnya itu dadakannya mam, jadi masih fresh gitu sayurnya. Nah ini sayurnya udah mateng, mau aku masukin ke mangkok. Nah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.